Jadi, aturan bertahan hidup yang paling terkenal saat bertemu dengan beruang adalah tetap diam dan berpura-pura bahwa kamu bukan makhluk hidup. Tapi aturan ini tidak berlaku untuk semua beruang, hanya untuk beruang grizzly dan beruang coklat. Jika kamu berada di Amerika Utara, kamu akan menemukan beruang-beruang ini di Alaska, Washington, Montana, Idaho, dan Wyoming. Beruang hitam, beruang yang harus kamu hindari, hidup di wilayah yang lebih luas. Kamu bisa menemukannya di 40 negara bagian, sebagian besar Kanada, dan bahkan sebagian Meksiko bagian utara. Jadi jika kamu mendaki gunung di Yellowstone, kamu bisa saja bertemu dengan beruang hitam atau beruang grizzly. Tapi jika kamu berada di, katakanlah, California, beruang yang tidak sengaja kamu temui kemungkinan besar adalah beruang hitam. Dan tidak, kamu tidak bisa membedakannya hanya dari warna bulunya. Beruang hitam bisa berwarna hitam, coklat, coklat muda, pirang, biru abu-abu, atau bahkan putih. Semakin rumit, bukan? Jika kamu melihat punuk di pundak temanmu yang tak terduga, itu adalah grizzly. Beruang hitam tidak memilikinya. Grizzly juga akan memiliki wajah yang berlekuk-lekuk, telinga yang membulat, dan cakar yang panjang dan berwarna terang. Beruang hitam memiliki moncong lurus seperti anjing, telinga runcing, dan cakar berwarna gelap. Kita akan mengadakan kuis tentang ini nanti. Mungkin. Jadi, jika kamu yakin itu adalah beruang grizzly atau beruang coklat, berbaringlah. Ambil posisi seperti janin, selipkan lutut ke dada, dan tutupi kepalamu untuk menunjukkan kepada beruang bahwa kamu tidak akan menyakiti mereka. Beruang-beruang besar ini biasanya menyerang jika mereka merasa ada ancaman. Kamu tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat darinya. Jadi jangan coba-coba. Jika beruang melihat kamu adalah manusia kecil yang tidak berbahaya, dalam 99% kasus beruang akan berlalu. Tunggu selama 2 hingga 3 menit sampai kamu tidak dapat mendengar suara beruang di dekatmu lagi. Beruang itu mungkin akan tetap di area tersebut untuk memastikan kamu tidak berdiri, dan jika kamu melakukannya, ia masuk ke mode menyerang. Jika kamu berkemas dengan baik untuk keadaan darurat dan membawa semprotan pembasmi beruang, lepaskan klip pengaman saat beruang berada sekitar 18 meter jauhnya dan semprotkan ke beruang. Arahkan sedikit di bawah wajahnya. Ini lebih efektif daripada hanya mengasumsikan posisi janin. Ketika beruang pergi, larilah ke tempat yang aman ke arah yang berlawanan dari pemangsa. Mengerti? Bagus. Jika kamu berhadapan dengan beruang hitam, ia tidak akan berhenti jika melihatmu dalam pose janin di tanah. Jika kamu tidak membawa semprotan anti beruang dan beruang itu jelas tertarik padamu, tunjukkan siapa yang berkuasa. Lemparkan batu atau barangmu ke arahnya. Teriak, "Hei beruang!" dengan keras. Tepuk tangan, buat dirimu terlihat lebih besar dengan mengangkat tangan dan jaketmu. Panjat batu atau tunggul pohon. Lakukan apa saja untuk menakut-nakuti beruang. Beruang hitam sangat mirip dengan orang jahat di sekolah yang ingin mencuri makan siangmu. Ia akan menyerah jika melihatmu bisa membela diri. Jika beruang mendekatimu, pukullah mata atau hidungnya, dan cobalah untuk mengejutkan atau melumpuhkannya agar rekan pendakianmu yang tidak diinginkan itu melarikan diri karena ketakutan. Jika beruang apapun jenisnya hanya duduk di kejauhan dan menatapmu, cobalah untuk menyingkir dengan sangat lambat. Bergeraklah ke samping dengan sedikit miring agar kamu tidak tersandung saat mundur dari bahaya ini. Dengan cara ini, beruang tidak akan mengira kamu mencoba melarikan diri dan tidak akan terpicu untuk mengejarmu. Bicaralah dengan tenang pada diri sendiri untuk menunjukkan kepada beruang bahwa kamu adalah manusia. Bernyanyi juga bisa membantu. Hei, mungkin ia akan tahu nadanya. Hindari kontak mata langsung dengan hewan ini, dan jangan pernah berdiri di antara anak beruang dan induknya. Jangan panik jika beruang berdiri dengan kaki belakangnya. Itu bukan gerakan agresif, katanya sih gitu. Jika kamu berencana untuk mengunjungi daerah yang dihuni oleh beruang kutub, jangan pergi tanpa alat pencegah beruang. Beruang kutub jantan yang sehat memiliki berat setengah ton, berdiri setinggi 2 meter dengan kaki belakang, dan dapat mengejar mangsa dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi jangan pergi sendirian. Mendakilah bersama orang lain dan berbicaralah sambil mendaki untuk menunjukkan bahwa kamu adalah sekelompok manusia. Ingat, tidak semua beruang kutub adalah predator kejam yang ingin memangsamu untuk makan siang. Ada yang cuma lewat.
Jika kamu melihat beruang kutub dengan kepala menunduk, menguntit, tidak mencoba pergi ke suatu tempat, tapi pasti mencoba untuk fokus pada manusia, saat itulah kamu harus waspada. Menjauhlah dari beruang secara perlahan, jangan lari. Hanya jika beruang mendekatimu, gunakanlah alat pencegah. Beberapa orang mengklaim bahwa amonia adalah pengusir beruang yang hebat. Beruang benar-benar tidak menyukainya. Jadi jika kamu merendam kain lap dalam cairan amonia dan membuangnya ke tempat sampah, si tamu coklat ini tidak akan mengganggumu. Dan jika kamu bertemu beruang di alam liar dan beruang itu tidak menyukaimu, amonia dapat membantumu mengusirnya. Tapi itu juga bisa menghancurkan saluran hidung, membuat hewan itu tidak memiliki indera penciuman, yang berarti ia tidak akan bisa mengendus makanan. Hal ini juga dapat mengganggu beruang yang tidak berencana untuk menyerangmu dan memprovokasi beruang untuk melakukannya. Apapun yang berbau menarik bagi beruang, seperti makanan dan sampah yang tengik, akan membuat beruang memperhatikanmu dan datang untuk memeriksa kemahmu. Jadi, masaklah jauh dari perkemahan dan jangan buang sampah sembarangan. Jika kamu menggunakan semprotan beruang di tendamu, kamu mungkin akan menarik tamu berbulu yang tidak diinginkan itu. Produk merica di dalamnya berbau seperti makanan. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara untuk menarik beruang. Jika kamu melihat beruang berdiri di sepanjang jalan, tahan keinginan untuk berhenti dan mengambil foto. Menjauhlah setidaknya sejauh 91 meter dan menepi di lokasi yang aman. Beruang pinggir jalan mungkin saja terbiasa dengan manusia dan kebisingan lalu lintas yang dapat membahayakan nyawanya. Dan ia lebih cenderung mendekati perkemahan dan area piknik untuk mencari makanan manusia. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan belantara dan di pegunungan sudah terbiasa dengan pengunjung beruang dan tidak takut dengannya. Douglas Harder melihat seekor induk beruang hitam dan dua anaknya sedang mengosongkan tempat makan burung di dek lantai 2 rumahnya. Suatu ketika, dia kembali ke rumah setelah beberapa saat dan menemukan seekor beruang telah masuk ke dapurnya melalui pintu geser yang terbuka sebagian. Tamu tak diundang itu telah menggores dinding dan mencuri beberapa makanan cepat saji sebelum melarikan diri. Harder baru saja selesai bersih-bersih ketika seekor anak beruang memasukkan wajahnya ke dalam pintu kucing. Foto-fotonya menjadi viral di dunia maya. Lalu ada Kristen Jones yang sedang mengunjungi orang tuanya di North Carolina dan memutuskan untuk melakukan yoga di tepi danau terdekat. Dia menggunakan penyumbat telinga dan tidak mendengar beruang mendekatinya dari belakang. Tiba-tiba dia merasakan ada yang mengendus dan menjelati lehernya. Dia mengira itu adalah anjing tetangganya dan mengulurkan tangannya untuk mengelusnya, dan hal itu membuat hewan itu takut. Kristen berhasil mengambil beberapa foto beruang yang menjauh, meskipun tidak ada yang mempercayai cerita tentang jilatan itu. Dia mengingat hal ini sebagai momen paling menakutkan dalam hidupnya dan berharap hal itu tidak akan pernah terulang kembali. Adapun beruang itu kemungkinan besar terlihat di daerah itu sedang mencari makanan di tempat sampah dan di dek orang lain. Para ilmuwan yang mengamati beruang kutub mencatat betapa cerdasnya hewan-hewan ini. Anggota Polar Bears International telah mengambil ratusan foto untuk mempelajari hewan-hewan ini dengan lebih baik. Sebelum mulai menggunakan kandang khusus, mereka mengambil foto menggunakan kamera yang berada di ujung tiang panjang yang akan diturunkan dari ketinggian. Suatu hari lampu kilat kamera menyala tepat di depan wajah beruang. Ia tidak senang dengan tindakan sang paparazzi, tapi alih-alih merusak kamera, beruang itu dengan tenang mengulurkan satu lengannya. Kemudian, ia mengulurkan satu cakarnya dan menyentuh bibir lensa kamera. Hewan itu tetap membenamkan cakarnya dan tidak mau melepaskan kamera. Sang fotografer berusaha memindahkan tiang kamera, tapi tidak ada gunanya. Setelah 15 menit, beruang itu menatapnya dan akhirnya melepaskan peralatannya. Sepertinya beruang itu mencoba mengirimkan pesan untuk tidak menggunakan lampu kilat lagi.